Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di kebun mini saya, dan inilah salah satu kegiatan saya atau hobi saya untuk menghibur diri, sehingga pikiran tidak stres, dan berharap dengan ketenangan jiwa berefek kepada kondisi kesehatan saya. Dan yang sudah kita ketahui bahwa penyakit MAH atau GERD itu sangat dipengaruhi oleh kondisi atau situasi hati kita. Kalau kita kalut atau kita stres, maka asam lambung sering naik dan mengganggu kesehatan kita. Dan untuk sore ini saya akan membuat konten tentang penyakit MAH, GERD, dan anxiety. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya sudah lama mengidap penyakit MAH, dan alhamdulillah kali ini sudah membaik dan hampir sudah tidak ada keluhan. Dan belum lama ini istri saya juga terkena penyakit MAH dan GERD. Bahkan istri saya juga terkena apa yang disebut dengan anxiety. Kali ini saya akan membahas perbedaan-perbedaan saya, perbedaan penyakit saya, kondisi saya, penanganan saya dengan istri saya. Itu ada perbedaan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau waktunya cukup, ya mungkin satu seri. Kalau emang nggak cukup, nanti bisa mungkin dibikin 2 seri. Yang pertama adalah latar belakang atau riwayat medis antara saya dan istri saya. Kalau saya memang dari remaja, bahkan dari kecil memang secara fisik agak lemah dan sering sakit. Dan dari postur tubuh juga saya termasuk kurus. Kemudian kalau istri saya itu dari gadis sampai menikah sampai punya anak itu jarang mengalami sakit. Kondisinya selalu seringnya fit. Berbeda dengan saya yang secara postur juga kecil, kemudian juga secara fisik lemah, dan beberapa kali mengalami sakit bahkan sampai dirawat. Antara lain, kalau saya dulu mulai kena penyakit MAH itu dari bujangan, mungkin dari umur 20, mungkin sekitar 21 itu udah mulai mengalami penyakit MAH. Kemudian pernah juga kena flek atau paru-paru, pernah juga kencing batu, pernah dirawat karena tipes, dan pernah dirawat juga karena penyakit DBD. Jadi memang secara fisik saya orangnya lemah, sedangkan istri saya kebalikannya. Istri saya itu orangnya bisa dibilang istilahnya kokoh, dari masih gadis sampai itu orangnya jarang sakit, dan secara fisik juga bisa dibilang nggak kurus. Dan secara fisik, secara itu dia juga nggak lemah, orangnya kuat. Contohnya kalau pulang kerja, dulu waktu masih kerja di perusahaan, saya itu
sering udah habis, sepertinya tenaga udah habis kalau sampai rumah istirahat. Kalau istri masih banyak kerjaan seperti nyuci, masak dan lain-lain, dan sepertinya tenaganya nggak habis. Nah, itu dari latar belakang atau kondisi fisik atau riwayat medis saya dan istri saya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat penyakit. Saya itu sakit udah dari bujangan. Mungkin tahun 96, sekitar 96 saya udah mulai sakit. Sedangkan istri itu dari dulu sehat, maksudnya itu nggak pernah kena penyakit lambung atau mah. Dulu itu bahkan istri itu pagi aja berani tuh sarapan pakai, bukan sarapan ya, pagi itu makan rujak, makan itu dia berani. Itu sampai setahun terakhir kemarin. Nah, mulai terkena penyakit mah itu mungkin sekitar pertengahan 2019, jadi mungkin setahun lebih yang lalu. Dan itu pun istri waktu dicek sama dokter pertama itu nggak percaya kalau dia penyakit mah, karena hampir semua penyakit makanan yang dipantau orang mah itu dia makan nggak apa-apa sebelumnya. Jadi ketika dokter mendiagnosa dia kena mah atau ada masalah di lambung, dia nggak percaya. Kemudian sampai 3 dokter, 2 dokter umum, kemudian 1 spesialis, baru dia percaya bahwa dia mengalami gangguan penyakit mah. Dan dari tingkat penyakitnya itu kalau dilihat lebih parahan saya. Jadi kalau saya itu sampai hampir tiap pagi itu muntah cairan asam. Jadi mungkin asam lambungnya udah parah. Dan lama, sedangkan istri itu mulai setahun yang lalu. Dan kalau dilihat dari penyakit mahnya atau asam lambungnya itu nggak terlalu parah. Dan alhamdulillah ini sekitar setahun istri saya udah membaik kondisinya. Sedangkan saya dulu mungkin ya bisa dibilang hampir, biarpun kadang sembuh kadang kambuh, itu hampir 20 tahun. Dan saya baru merasakan enak itu baru mungkin 4 atau 3 tahun belakangan ini. Sedangkan istri alhamdulillah nggak lama, mungkin sekitar setahun, sekarang udah kondisinya udah membaik. Kemudian tanda-tanda istri membaik adalah waktu kena mah itu berat badannya turun sampai mungkin sekitar 10 kilo. Alhamdulillah sekarang udah mulai makan, sudah mulai enak, sensasi juga udah mulai berkurang, dan berat badan pun udah mulai stabil dan cenderung mulai naik. Kemudian yang ketiga adalah efek penyakit. Efek penyakit yang saya maksud adalah saya memang terkena penyakit mah dan asam lambung. Tapi saya juga hanya itu aja. Maksudnya saya nggak mengalami penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan oleh penyakit mah dan lambung. Dan saya berkeyakinan bahwa ya ini penyakit biasa. Yang penting pantangan, makan makanan yang nggak boleh dimakan ya dihindari, dan meminum herbal dan lain-lain yang bisa membantu kesembuhan dari penyakit mah tersebut. Kemudian kalau istri itu berbeda, dan saya juga baru tahu ketika istri saya sakit, dan saya belum mengenal penyakit itu sebelum istri saya mengalaminya. Meskipun saya mengalami penyakit mah yang cukup lama, tapi ya hanya mah aja dan asam lambung. Sedangkan istri saya itu terkena penyakit
yang dinamakan anxiety. Dan itu saya tahu dan saya juga merasa aneh ada penyakit semacam itu, yaitu tingkat ketakutan atau respon yang berlebihan terhadap penyakit yang diderita. Jadi akhirnya menimbulkan sensasi yang ketakutan dan was-was dan lain-lain, sehingga menimbulkan menjadi memperparah penyakit yang dideritanya. Meskipun secara dasar sebenarnya dasar penyakitnya lebih parah saya, tapi karena ada anxiety atau kecemasan atau memikirkan hal-hal yang terlalu dalam, akhirnya memperparah penyakitnya. Jadi intinya kalau saya itu sakit mah ya sakit mah aja. Saya nggak berpikir macam-macam bahwa ini ya sakit, saya harus sembuhkan, saya harus menghindari pantangan-pantangan, saya harus meminum obat, saya harus ke dokter, saya harus meminum herbal seperti madu dan lain supaya agar cepat sembuh. Sedangkan istri udah berpikir macam-macam, apa ini karena saya punya dosa gini, terus apa ini rasanya seperti mau meninggal dan lain-lain. Nah, itu saya merasakan itu, saya melihatnya itu sangat aneh sebelumnya. Tapi setelah saya melihat di YouTube dan membaca-baca artikel, ternyata emang ada penyakit yang namanya anxiety. Nah, itu baru saya tahu setelah istri saya sakit. Teman-teman, sebenarnya masih ada banyak poin ya pengetahuan saya dan istri tentang penyakit MAH dan lain-lain. Cara pengobatan saya dan istri juga beda, ketertiban antara saya istri juga beda, dukungan dari keluarga juga beda, dan waktu penyembuhan juga beda. Tapi saya lihat udah 10 menit, jadi mungkin dibuat berseri MAH, GERD dan anxiety, saya versus istri, mungkin bisa menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami sakit segera cepat sembuh, dan yang baru terkena penyakit MAH supaya termotivasi agar cepat sembuh. Yang penting kondisi kejiwaan, cari kebahagiaan, dan tidak usah berpikir macam-macam. Yakinlah Allah selalu menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.